Halo Sobat Cerita Novel Channel. Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Untuk melihat teks ceritanya, silahkan aktifkan STITL video. Bab 614 Pergi. Chen Bei berdiri diam beberapa meter jauhnya, pandangan matanya sangat arogan. Dia mengakui kalau dirinya saat ini sedikit meremehkan musuh. Sudut mulut Chen Bei membentuk senyum yang dalam. Tidak disangka keluarga Zhang yang sudah menurun ini, ternyata masih memiliki ahli bela diri seperti ini. Benar-benar tidak disangka. Begitu Chen Bei mengatakan ini, ekspresi semua orang satu persatu berubah. Para pelayan yang berwajah dingin menatap Chen Bei dengan tajam dan hawa membunuh yang luar biasa. Kata-kata Chen Bei ini terlalu lancang. Dia sama sekali tidak memandang keluarga Zhang. Keluarga Zhang sudah pasti tidak akan membiarkan begitu saja orang yang seperti ini. Pandangan Chen Bei menatap tetua tersebut dengan pandangan yang berarti karena telah bertemu lawan. Sangat jelas terlihat kalau orang tua renta di depannya ini masih memiliki kualifikasi untuk duel. Pertarungan dengan raja yang sesungguhnya. Wajah tetua itu sangat serius. Tinjunya masih tetap gemetar saat ini. Tinju yang baru saja melakukan konfrontasi langsung dengan Chen Bei. Sepertinya Chen Bei adalah musuh paling menakutkan yang pernah dia temui dalam hidupnya. Perasaan itu, bagi dirinya sangat akrab. Seolah-olah seperti seseorang yang tidak pernah akan berani dia lawan. Tetua itu ternyata bisa melihat gerakan yang lebih menakutkan dari kepala keluarga pada Chen Bei ini, terlalu mengejutkan. Raut wajah ketua muda keluarga Zhang Zhan sedingin es. Dia tiba-tiba menghunuskan pisau panjangnya. Bilah pisau yang tebal dan seperti kaca itu memancarkan bau darah. Dong Chen, ada jalan menuju surga, kamu tidak mau, malah mau menerobos pintu neraka. Zhang meletakkan pisau panjangnya menyilang di depan dadanya dan dia memancarkan hawa permusuhan yang mengerikan. Hari ini di depan rumah keluarga Zhang, dia ingin membunuh. Semua pelayan langsung mundur dan menghindar. Jurus ketua muda, mereka sudah pernah melihatnya. Itu adalah gerakan mengerikan yang tak tertandingi. Hari ini, ketua muda akan turun tangan, maka akan terjadi pertumpahan darah. Chen Bei mendengar ucapannya lalu menjawab dengan suara dingin. Zhang, hari ini aku juga ingin membiarkanmu hidup. Asal kamu menyerahkan Wang Wudi, aku akan mengampuni keluarga Zhangmu. Serak, kata-kata Chen Bei membuat pelayan keluarga Zhang menjadi sangat marah. Arogan sekali, wajah Zhang terlihat sangat marah. Pisau panjang di tangannya menembus udara dan udara yang ditebas menghasilkan suara siulan. Penggal, Zhang berteriak dengan keras dan pisau panjang itu bersiul pelan. Dan langsung memenggal Chen Bei. Wajah tetua di belakangnya menjadi dalam dan rumit. Setelah ragu-ragu sejenak dia tiba-tiba juga bergerak. Tubuh tua itu melesat seperti busur panjang. Tetua itu tiba-tiba menginjakkan kakinya, langsung berubah menjadi bayangan dan melesat ke arah Chen Bei. Hari ini Chen Bei harus dibunuh di sini. Hantaman tinju tadi sudah membuatnya merasakan kengerian Chen Bei. Orang ini tidak bisa dibiarkan. Dia mengambil kesempatan ini bergandengan dengan tuan muda untuk bersama-sama membunuhnya. Ini demi menghindari masalah di masa depan. Di tanah terasa getaran dan muncul retakan. Tempat di mana tetua tersebut melangkah, semuanya retak. Ini adalah sebuah pertarungan harus mati. Pisau panjang itu menusuk lurus dan mengguncang udara. Kedua tinju itu seperti besi dan meledak dengan keras. Sama sekali tidak bisa menghindar. Mata Chen Bei terpana seketika. Urat biru di kedua lengannya langsung menonjol dan ototnya juga membengkak seperti besi yang mengerikan. Di antara tangan kanannya, perlahan-lahan muncul belati hitam. Itu adalah Long Ya. Jika ingin bertarung, kalau begitu bertarung saja. Begitu Long Ya keluar, akan terjadi pembantaian. Di saat kritis ini tiba-tiba sebuah mobil melesat dari kejauhan. Berhenti, terdengar suara seorang wanita dari dalam mobil. Mendengar suara wanita ini, Chen Bei yang hendak menyerang langsung menarik kembali, dan tubuhnya mundur seketika. Bang! Pisau Zhang langsung memotong ke udara, dan memotong sepanjang 1 cm di dada Chen Bei dengan keras. Akhirnya berhasil mengenainya. Pukulan tetua juga menyerangnya, pukulan ini tidak bisa dihindari, boom! Dada Chen Bei dipukul dengan kedua tinju dan tubuhnya langsung terlempar. Boom! Chen Bei terlempar sejauh puluhan meter, dan tanah tempatnya mendarat juga retak. Tidak jauh dari sana, wajah Zhang tiba-tiba menjadi marah dan meraung. Jangan harap bisa melarikan diri. Matilah.
Kemudian pisau panjang di tangannya diangkat lagi dan bilahnya bersinar tajam dengan cahaya dingin. Tiba-tiba ada sebuah bayangan muncul dari mobil. Sosok kuat yang bagaikan cita tiba-tiba muncul dan perlahan-lahan berhenti di tengah. Dia melirik Zhang Zan kemudian berkata, "Baiklah, mari kita selesaikan." Kemudian belati tajam seputih salju tiba-tiba muncul di tangan Sulei. Udara membeku seketika. Hawa membunuh yang pekat langsung menyebar. "Sulei, kembali." Tiba-tiba terdengar suara Chen Bei. Mendengar ucapan Chen Bei, tubuh Sulei sedikit gemetar. Dia menoleh dan menatap tajam ke arah Chen Bei sebelum perlahan-lahan mundur. Tapi Zhang Zan jelas tidak berniat melepaskan Chen Bei. Dia tampak geram. "Matilah." Pisau panjangnya langsung terangkat dan tubuhnya melesat ke depan. Hari ini dia harus membunuh Chen Bei. "Harus, Tuan Muda." Kemudian tiba-tiba terdengar suara tua dari belakangnya. Tubuh renta tetua itu bersinar dan berubah menjadi bayangan lalu bergegas menghampiri Zhang Zan untuk menghentikannya. "Tuan Muda, tolong maafkan aku, maafkan aku. Bagaimana kalau hari ini melepaskannya?" Tetua tersebut berkata dengan suara rendah. Mata Zhang Zan menyipit dan dia berkata dengan tajam, "Tetua, minggir, aku harus membunuh Erdong Chen hari ini dan mempersembahkan darahnya pada langit." Pandangan tetua itu sangat serius dan dia perlahan menggelengkan kepala ke arah Zhang Zan. Tampaknya ada sedikit makna yang tidak bisa dijelaskan di mata tuanya itu. Seolah-olah mereka memberikan peringatan yang sangat serius. Melihat sorot mata tetua tersebut, hati Zhang Zan sedikit bergetar. Dia belum pernah melihat pandangan tetua yang begitu serius. Apa yang terjadi pada tetua saat ini? Apakah ini masih dewa perang yang tak terkalahkan dan sangat kuat? "Tetua," suara Zhang Zan juga berubah menjadi serius. Dia memiliki pertanyaan, tapi sepertinya kata-kata tersebut tersangkut di tenggorokannya. Tetua itu sekali lagi menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat agar dia jangan gegabah. Pada saat ini tubuh Zhang Zan bergetar hebat karena kemarahannya yang tidak bisa dilampiaskan. Dia menarik napas dalam-dalam lalu menghantamkan pisau panjang itu ke tanah. Bilah tajam itu langsung menusuk ke dalam tanah, hanya menyisakan gagang pisau. Ini cukup untuk melihat betapa kuatnya tenaga Zhang Zan. Dan seberapa dalam kemarahan yang ada di hati Zhang Zan. "Erdong Chen, hari ini, kamu sangat beruntung. Aku akan mengampuni nyawamu untuk saat ini, tapi lain kali aku akan mengambilnya." Zhang Zan mengucapkan kata demi kata. Dapat dibayangkan betapa mengerikan kemarahannya saat ini. Mendengar kata-kata sombong dan arogan Zhang Zan, mata Chen Bei langsung membeku. Saat ini Sulei tiba-tiba berbicara pada Chen Bei. "Presiden Li berkata dia masih menunggumu kembali." Chen Bei baru perlahan-lahan mengurangi niat membunuhnya. Dia menyalakan rokok lalu menarik napas dalam-dalam dan asap tipis mengepul dari mulutnya. "Wang Wudi, kamu dengar baik-baik." Chen Bei tiba-tiba berteriak ke rumah keluarga Zhang dengan suara rendah seperti suara raungan naga sungguhan. "Hari ini kamu beruntung dan membiarkanmu lari. Tapi keluarga Wangmu, aku akan mengingatnya. Masalah ini cepat atau lambat akan dibayar kembali." Suara Chen Bei yang sangat rendah bergema di udara. Kediaman keluarga Zhang. Raut wajah Wang Wudi yang sedang duduk di depan halaman sudah sedikit memucat. Ketika mendengar suara teriakan tiba-tiba di udara, tuan muda keluarga Wang ini tidak lagi bisa duduk diam. Dia tiba-tiba berdiri dari kursi batu. Tuan muda kedua terhormat dari keluarga Wang yang berada di Anjing, di kota Shanghai yang kecil ini bisa ketakutan sampai tidak bisa duduk tenang karena teriakan seorang pria. "Tunggu sampai kepala keluarga tenang. Aku pasti akan membuatmu memohon ampun." Wang Wudi mengepalkan tangannya. Pada saat ini, dia hanya bisa menggunakan cara ini untuk melampiaskan kemarahan dan menenangkan kekesalan di dalam hatinya. Di luar rumah keluarga Zhang, Chen Bei akhirnya masuk ke dalam mobil. Kemudian mobil itu perlahan melaju pergi, hanya menyisakan kepulan asap. Zhang Zan masih merasa tidak yakin. Matanya menatap tajam ke mobil yang melaju kencang. "Tetua, kenapa tadi tidak membiarkanku menyerangnya?" Di dalam suara Zhang Zan terdengar keengganan dan keraguannya. Jika bukan karena tetua yang menghentikannya, pisau panjangnya sudah akan memotong dan membunuh Chen Bei. Bersambung. Bab 615 Detak Jantung. Hati Zhang Zan sangat bingung. Menurutnya, jika tetua tidak menghentikannya, beberapa gerakannya pasti bisa menjatuhkan orang tidak tahu diri ini. Tetapi dia tidak menyangka kalau tetua akan tiba-tiba menoleh dan memandang Zhang Zan. Matanya tidak keruh, malah sangat jernih dan menunjukkan sentuhan yang dalam. Dia berkata dengan sedikit takut, "Tuan muda, pertarungan barusan
Tetua ragu-ragu untuk berbicara dan tiba-tiba mengurungkan niatnya. Sebenarnya kenapa, Tetua? Zhang Zan mengerutkan keningnya. Dia tidak mengerti sebenarnya ada masalah apa sampai bisa membuat tetua yang telah mengalami banyak perubahan dalam hidup dan telah bertemu dengan banyak orang menjadi begitu waspada. Pria itu. Aku tidak bisa melihat dirinya, sehingga aku tidak tahu kedalamannya. Tetua itu menghela napas ringan dan berbicara perlahan. Ucapan tetua itu membuat seluruh tubuh Zhang Zan gemetar dan ekspresinya sangat terkejut juga sedikit ragu. Tetua, kamu jangan bercanda denganku. Berdasarkan kekuatanmu, di seluruh Shanghai tidak ada satupun yang bisa menandingi dirimu. Zhang Zan merendahkan suaranya dan berkata. Tetua itu menghela napas dan berkata, Tuan muda, aku tidak bercanda. Tadi aku benar-benar tidak memiliki keyakinan sedikit pun. Apa? Wajah Zhang Zan tiba-tiba membeku. Dalam pertempuran barusan, tetua ternyata tidak memiliki keyakinan? Bagaimana mungkin? Kekuatan tetua sangat mengerikan dan tidak memiliki batas dalam membunuh. Di dunia ini ternyata ada pertempuran yang bahkan tetua pun tidak yakin. Tetua, apakah kamu serius? Orang itu tidak lebih dari seekor semut. Aku sendiri pun bisa mengalahkannya. Suara Zhang Zan terdengar sangat sombong dengan niat membunuh yang sangat besar. Tetua itu perlahan-lahan menggelengkan kepalanya. Tuan muda, jangan meremehkan musuh. Jurus Erdong Chen sangat aneh dan misterius, sama sekali tidak dapat diprediksi, apalagi wanita tadi sudah membuatku kehilangan keyakinan. Zhang Zan melotot, wanita tadi? Hanya seorang wanita biasa. Apa yang perlu ditakutkan? Wajah Zhang Zan penuh dengan penghinaan. Hanya dengan pisau yang ada di tangannya, dia bisa membunuh semuanya. Tetua tersebut menghela napas. Dia tampak kecewa terhadap kesombongan Tuan Muda. Tuan Muda, di atas orang masih ada orang lain, di atas langit masih ada langit. Gerakan yang ditunjukkan oleh wanita barusan adalah gaya militer. Mengambil keputusan perlu memikirkan jangka panjangnya. Mata tetua tersebut amat mendalam. Wajah Zhang Zan terlihat muram dan ragu, seolah dia tidak setuju terhadap ucapan tetua. Dia menghunus pisau panjangnya dengan seketika, menendang kakinya dan seluruh tubuhnya langsung terangkat melompat ke udara, kemudian dia mendarat di dalam rumah. Mata dalam tetua tersebut memandangi udara kosong dan menghela napas tanpa daya. Mobil melaju perlahan di sepanjang jalan. Chen Bei dan Sule tidak ada yang berbicara. Mereka berdua benar-benar saling memahami. Chen Bei duduk di kursi belakang. Dia memejamkan mata dan beristirahat. Setelah beberapa saat dia membuka matanya dan melihat keluar jendela dengan matanya yang berbinar. Hanya saja ketika memikirkan pertarungan barusan, ada sedikit rasa penyesalan yang melintas di hati Chen Bei. Jika tadi Sule tidak muncul, pertempuran itu, dia sudah pasti akan menyerang. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh Zhang Zan, dia juga akan menghajarnya sekuat tenaga. Masih ada pelayan tua dari keluarga Zhang, usianya sudah hampir 100 tahun, tapi masih dapat memancarkan niat membunuh yang begitu mengerikan. Orang menakutkan seperti itu bersembunyi di Shanghai, ini bisa menjadi ancaman baginya. Mengapa menghentikanku? Chen Bei bertanya. Ini adalah keinginan Presiden Li. Presiden Li ingin Anda segera kembali. Ekspresi Sule sangat terkejut. Chen Bei yang sangat tenang, tapi malah membuat hati Sule berdebar tidak karuan. Entah mengapa sejak Sule mengetahui identitas Chen Bei, sepertinya dia kehilangan sikapnya yang sebelumnya. Di depan Raja Naga, mana mungkin Sule berani lancang. Dia. Apakah dia mengalami masalah? Chen Bei sedikit mengernyit dan bertanya. Tidak, Presiden Li hanya memintamu kembali. Dia tidak ingin Anda berkeliaran di luar dan akhirnya membuat masalah. Sule menjelaskan. Chen Bei menjawabnya lalu bersandar di sandaran kulit kursi belakang. Dia menyipitkan matanya sedikit dan senyum yang bermakna bahkan tampak konyol muncul di sudut mulutnya. Dia menggumamkan beberapa kata untuk dirinya sendiri. Alhasil, Sule yang sedang mengemudi di depan mendengar ucapan Chen Bei dan hampir menginjak pedal gas. Dia mendengarkan dengan seksama, kuda liar ini merasa kesepian dan merindukanku di malam hari, sehingga tergesa-gesa memintaku kembali. Sule tersipu malu. Presiden cantik yang terkenal dingin di kota Shanghai. Di mulut pria ini ternyata berubah menjadi begitu menyedihkan. Jika kata-katanya ini sampai terdengar ke telinga Presiden Li pasti akan lepas kendali. Di senja hari, Chen Bei duduk di dalam kantor bermain game karena senggang. Tiba-tiba masuk sebuah panggilan telepon. Chen Bei melirik layar ponsel tersebut dan yang terlihat adalah nomor dari internet yang tidak dapat dilacak. Mata Chen Bei menyipit dan kilatan cahaya melintas di matanya yang dalam sebelum dia mengangkat panggilan tersebut.
"Nak, apakah kamu merindukanku?" Terdengar suara tua yang akrab di telepon. Begitu Chen Bei mendengar suara tersebut, rasa dingin dan waspada di wajahnya menghilang. Dia tersenyum, benar-benar orang tua ini. Bukannya menggunakan ponselmu sendiri untuk menelepon, malah menggunakan nomor internet. Apakah kamu sedang di tengah-tengah misi? Chen Bei tentu saja mengenal orang yang meneleponnya. Dia bukan orang lain, melainkan pemilik web yang membantunya keluar dari kantor polisi. Tidak nyaman berbicara denganmu di depan kantor polisi. Aku memiliki tugas lain. Jadi setelah mengeluarkanmu, aku harus bergegas kembali. Pemilik web tertawa terbahak-bahak, dalam waktu khusus tidak boleh mengungkapkan posisiku. Ini adalah peraturan. Kamu seharusnya tahu, memangnya di telepon bisa minum bersamaku? Chen Bei tersenyum. Tentu saja tidak bisa. Aku akan meminta Cheng Siguo untuk mengundangmu makan. Anggap saja dia menggantikanku bernostalgia denganmu. Pemilik web berkata, cucu perempuanku ini, Cheng Siguo adalah cucu kesayanganku. Aku memintanya mengundangmu makan, bisa dibilang sudah memberimu muka. Cucu perempuanmu, Chen Bei menyipitkan matanya dan berpikir sejenak. Lalu dia teringat gadis muda yang berdiri samping pemilik web sebelumnya. Dia mengerucutkan bibirnya, anggap saja aku tidak tahu niatmu. Aku sudah berkeluarga. Trikmu ini tidak berguna, hahaha. Mendengar strateginya sudah disadari oleh Chen Bei dalam sekejap. Pemilik web tertawa canggung. Cucu perempuanku ini sangat nakal, hanya kurang orang yang bisa mengendalikannya. Aku merasa orang sepertimu ini baru rekan yang sepadan. Jika bersamamu, dia tidak akan menderita. Sialan, Chen Bei tertegun dan tiba-tiba meledak. Aku hidup selama bertahun-tahun. Ini adalah pertama kalinya aku bertemu dengan orang seperti dirimu yang begitu bersemangat memberikan cucu perempuannya. Semakin dipikirkan, Chen Bei merasa semakin ketakutan. Dirinya memiliki sedikit pemahaman terhadap orang tua ini. Orang tua ini tidak mungkin melakukan bisnis yang merugi. Dirinya selama bertahun-tahun ini sudah dirugikan. Jika waktuku tidak salah, cucuku seharusnya sudah sampai di perusahaan kalian. Aku tidak akan bicara lagi, tunggu aku kembali, aku akan menghiburmu baik-baik. Pemilik web selesai berbicara lalu langsung menutup telepon. Chen Bei memegang ponselnya dengan ekspresi terkejut. Dia semakin merasa kalau dirinya sudah dijebak. Dan tak lama setelah dia menutup telepon, telepon di mejanya tiba-tiba berdering. Chen Bei mengangkat telepon yang ternyata berasal dari ruang keamanan dan mengatakan ada seorang wanita yang mencarinya di bawah. Astaga, Chen Bei tiba-tiba mengumpat, dirinya ternyata benar-benar sudah dijebak oleh orang tua ini. Di pintu masuk gedung Li ada seorang wanita tinggi berkulit putih dengan gaun merah bersandar di mobil sport Aston Martin berwarna merah. Wanita dan mobil tersebut sangat cocok. Gadis itu baru menunggu sebentar di bawah gedung tapi wajah cantiknya sudah menunjukkan ekspresi tidak sabar. Kenapa dia masih belum datang? Kakek tidak akan berbohong padaku, kan? Gadis itu melihat sekeliling untuk sejenak, akhirnya matanya tertuju pada pintu masuk lift di lobi gedung Li. Dia melihat seorang pria yang sedikit tidak rapi berjalan keluar dengan sebatang rokok di mulutnya. Kenapa kamu baru muncul? Gadis itu memandang Chen Bei dan berkata dengan nada agak menyalahkan. Wah, boleh juga. Kamu ganti mobil lagi. Chen Bei melirik mobil sport Aston Martin dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Tetapi wajahnya tetap tenang tanpa ada sedikit pun riak. Cik, ini bukan apa-apa. Di garasi rumahku masih banyak. Cheng Siguo mengangkat dagu putihnya dengan bangga. Sepertinya pujian Chen Bei ini membuatnya sangat puas. Alhasil, dia tidak menyangka kalau Chen Bei juga akan mengangguk dan membalasnya. Benar juga. Ini juga bukan produk langka yang merupakan edisi terbatas, hanya produk umum yang beredar di pasaran. Cheng Siguo memandang Chen Bei dengan mata indahnya yang mengandung penghinaan. Melihat pakaian yang dipakai oleh Chen Bei, bahkan membeli bagian kecil dari mobil sport ini saja tidak mampu, tapi cara bicaranya sombong sekali. Cheng Siguo tidak habis pikir. Pria seperti ini ternyata bisa membuat kakeknya melintasi ribuan mil dan menghentikan misi untuk datang kemari menyelamatkannya. Dalam ingatannya, bahkan jika dirinya terluka saat kecil, kakeknya sendiri tidak akan datang melihatnya kalau beliau sedang dalam misi. Oke, kalau begitu kamu ikut aku pergi dengan patuh. Cheng Siguo membuka pintu mobil lalu masuk ke dalam. Setelah Chen Bei masuk ke dalam mobil, Cheng Siguo menginjak pedal gas hingga mesin mobil sport Aston Martin tersebut beraung, kemudian melesat pergi. Gedung Grup Li, kantor presiden. Li Qingyan berdiri di depan jendela tinggi.
Kedua lengan presiden cantik melingkari dadanya melihat Chen Bei masuk ke dalam mobil sport Aston Martin, kemudian melihat mobil sport merah itu pergi. Di wajah cantiknya yang putih melintas kilatan rasa dingin. Pria ini, dirinya baru saja meminta Sulei untuk mencarinya, sekarang pria ini malah lari lagi, sepertinya masih pergi dengan seorang wanita. Katakan, kamu ingin makan apa? Cheng Xiguo bertanya. Chen Bei tersenyum dan berkata, untuk makan makanan lezat, tentu saja harus pergi ke Food Street di Shanghai. Hah? Cheng Xiguo sedikit terkejut. Food Street Shanghai? Kenapa dia tidak pernah mendengarnya? Tapi karena sekarang Chen Bei mengatakannya, Cheng Xiguo memutuskan untuk melihat-lihat juga untuk memuaskan keraguan dan keingintahuannya. Akhirnya, mobil sport itu melaju ke jalan tempat di mana Food Street Shanghai berada. Senja hari adalah waktu paling ramai untuk bisnis Food Street. Di bawah langit malam dan lampu yang terang benderang, aroma makanan lezat memenuhi udara dan orang lalu lalang tiada henti. Ini Food Street yang kamu katakan? Cheng Xiguo melihat Food Street ini, sudut mulutnya bergerak sedikit. Sama sekali tidak terpikirkan oleh Cheng Xiguo kalau jalanan yang ramai seperti ini ternyata adalah Food Street yang dikatakan oleh pria ini. Makanan yang dijual di sini adalah jajanan biasa dan tampaknya tidak ada yang spesial. Tentu saja. Di Food Street ini banyak makanan lezat yang sangat orisinil, Chen Bei berkata sambil membawa Cheng Xiguo berjalan ke kedai barbecue dan memesan beberapa tusuk sate daging kambing. Apakah ini bisa dimakan? Cheng Xiguo melihat beberapa tusuk sate daging kambing di tangannya dan ekspresinya bertambah mencurigakan. Sate kambing yang biasa dia makan di beberapa hotel bergaya barat jauh lebih tidak berminyak dari yang ada di kedai ini. Bahkan di sate kambing ini masih ada beberapa bumbu yang belum pernah dilihat oleh dirinya. Sate kambing sebenarnya bukanlah makanan mewah, melainkan jajanan rakyat. Tentu saja semakin membumi tempatnya, rasanya semakin orisinil. Chen Bei sepertinya dapat melihat keraguan di hati Cheng Xiguo. Dia mengambil satu tusuk lalu langsung menggigitnya. Dalam sekejap dua tusuk sate daging kambing sudah dimakan sampai bersih oleh Chen Bei dan masuk ke dalam perutnya. Cheng Xiguo melihat tusuk sate daging kambing yang ada di tangannya sudah hampir dimakan setengah oleh Chen Bei. Akhirnya dia mengumpulkan keberanian dan membuka mulutnya dengan hati-hati lalu menggigit sepotong daging. Hanya sepotong daging yang masuk ke mulutnya, tapi mata Cheng Xiguo langsung bersinar cerah mengungkapkan rasa terkejutnya. Dengan segera kecepatan Cheng Xiguo bertambah, bahkan tidak kalah dari Chen Bei. Melihat Qin Bore makan dengan senang, sudut mulut Chen Bei sedikit terangkat. Di sisi lain Food Street puluhan anak laki-laki yang mengenakan pakaian baru dan modis dengan arogan berjalan di jalanan yang penuh orang. Pemimpinnya adalah seorang pemuda tampan dan tinggi yang mengenakan topi bisbol dan memancarkan aura pemberontak. Kak, cepat lihat di sana, ada yang lumayan cantik. Beberapa anak laki-laki di belakangnya tiba-tiba berkumpul di depan pemimpin mereka dan kemudian menunjuk ke kejauhan. Tatapan Yuan Biao mengikuti tatapan para saudaranya dan dia melihat seorang wanita yang luar biasa cantiknya. Aura yang dipancarkan wanita itu membangkitkan minatnya.